Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan Zoom meeting kita. Ini adalah training pertama kita di bulan puasa. Jadi Bapak Ibu, selama bulan puasa kita akan melakukan training lewat Zoom. Tetap selang-seling hari Sabtu pagi hari ini. Minggu depannya adalah hari Sabtu siang. Hari ini kita sudah hadir beberapa dari tim agen kita, di mana dari beberapa yang sudah hadir ini, saya melihat banyak dari orang-orang yang sudah bergabung menjadi agen gitu ya. Ada di sini Bu Dewi Sari, ada Bu Gusniati, ada Bu Kartini, ada Bu Mai. Selamat pagi Bu Mai. Ada Permaisuri, ada Pak Rizky, Ibu Rusmiati, Ibu Sinta Anaira, Bu Suryani Manau, Ibu Yasnida, dan Bu Justinus dari Mentawai. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah puasa tetap lancar dan sampai nanti berbuka ya. Dan juga kepada yang non-Muslim, mudah-mudahan hari ini kita bisa bergabung, kita bisa berkolaborasi ya bersama dengan perisai BPJS Ketenagakerjaan dan juga tim yang sudah kita bangun bersama-sama di perisai ini. Oke, sebelum memulai saya akan mencoba untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Adriel Sukri. Saya adalah Head Operasional dari Perisai Damko. Perisai Damko ini kita bangun dulunya di awal Maret 2024. Di mana Perisai Damko ini waktu bulan Maret itu adalah juga bulan puasa. Jadi ini adalah refleksi 2 tahun yang lalu, bahwasanya kita terasa tidak sudah eh, 2 tahun menjalankan perisai BPJS Ketenagakerjaan ini. Tapi dalam hal perkembangan, jujur luar biasa, kita hari ini sudah mencapai lebih daripada 1.900 agen di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Kota Padang aja, juga ada di daerah luar Padang, luar Sumatera Barat juga, dan bahkan ada agen kita yang domisilinya di Malaysia. Ya, nah Bapak Ibu semua, hari ini 1.900 orang ini kita sudah punya produksi sekitar 1.500 sampai dengan hampir 2.000 setiap bulan untuk produksi eh, peserta, di mana kita itu sekarang ini masih menjadi nomor 2 di wilayah kita di Sumber Riau Kepri. Saya rasa mungkin dalam bulan ini kalau misalnya Bapak Ibu semua semangat, Perisai Damko akan menjadi nomor 1 di Sumber Riau Kepri di 2 bulan awal tahun 2026 ini. Oke, tidak memperpanjang waktu, ini sebenarnya kita akan sharing bagaimana BPJS Tenaga Kerja ini kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja, di mana kita semua bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga di sini. Kita juga bisa mendapatkan lingkungan pekerjaan yang lebih bebas gitu ya, dan kita bisa juga mendapatkan kebebasan dalam hal finansial gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen sapa dulu semua Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sudah ready kita untuk mulai Bapak Ibu? Ready ya? Kalau Jadi misalnya Pak, Kalau misalnya nanti saat ada presentasi saya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan, tolong disimpan dulu. Nanti kalau misalnya baru setelah selesai, nanti boleh bertanya. Ya, sesi ini mungkin tidak akan lama karena ini saya lihat banyak dari kita ini adalah agen-agen yang sudah ada dan sudah bergabung sebelumnya di BPJS Tenaga Kerja. Jadi mungkin tidak akan banyak eh, pembahasan yang mungkin akan kita bahas di luar daripada pembahasan dari yang sudah pernah kita terangkan juga. Oke, nah saya akan mencoba untuk masuk ke dalam slide kita. Bapak Ibu, ini
BPJS Tenaga kita tahu bahwasanya adalah lembaga yang sudah lebih daripada satu dekade di Indonesia, di mana BPJS Tenaga ini, kalau kita pengen tahu, sebenarnya ini adalah reinkarnasi dari PT Jam Sostek dulunya. Sebelumnya PT Jam Sostek ini juga reinkarnasi dari PT Aztek. Nah, PT Jam Sostek sebenarnya kalau misalnya dalam hal ini untuk perlindungan itu menjadi pelindung para pekerja di Indonesia selama ini. Nah, setelah menjadi BPJS Tenaga eh, BPJS itu adalah kepanjangannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Indonesia untuk Ketenagakerjaan. BPJS Tenaga biasa dipanggil BP Japsostek. Nah, di sini kita akan memberikan perlindungan yang pasti untuk pekerja Indonesia dari program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita tahu, sebenarnya ini sebenarnya bukan asuransi. Kalau BPJS Tenaga ini asuransi, ini perusahaannya mungkin sudah kolaps gitu ya, karena asuransi itu tidak mungkin dengan biaya yang kecil bisa memberikan biaya yang besar dengan jaminan yang mm, mungkin kalau saya rasa ini adalah iuran yang paling murah sedunia, ya. Tapi di sini karena kita warga negara, karena ini adalah jaminan sosial, ini adalah hak konstitusional kita, di mana sebenarnya filosofi dasarnya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, negara wajib hadir melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terus juga ada prinsip gotong royong, iuran kecil dari banyak orang menghasilkan manfaat yang besar bagi yang membutuhkan. Jadi di sini iuran ini memang prinsipnya gotong royong, ya. Terus tujuannya adalah mencegah kemiskinan baru akibat resiko sosial ekonomi, sakit, kecelakaan, atau kematian. Jadi ini adalah jaminan sosial, hak bagi setiap pekerja untuk BPJS Ketenagakerjaan, di mana sebelumnya BPJS Tenaga Kerja ini hanya untuk karyawan dan perusahaan, sekarang ini bisa diambil oleh umum atau misalnya pekerja rentan atau bahasanya adalah pekerja informal atau pekerja mandiri. Ya, oke. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan mungkin eh, kita tidak menyadari bahwasanya ada resiko dari setiap pekerjaan yang kita jalani gitu ya. Bahkan resiko ini bisa saja terjadi kapan saja tanpa kita ketahui. Seperti kecelakaan kerja, kematian, resiko diberhentikan kerja atau misalnya hari tua. Nah, jika kondisi seperti ini terjadi, pertanyaannya adalah apakah tabungan kita cukup untuk menanggung semuanya? Nah, dibayangkan kalau misalnya ada kecelakaan kerja, apakah kita siap? Ya. Nah, jadi kalau untuk kecelakaan kerja ini memang kondisi di saat kejadian kecelakaan itu pasti kita akan merasa panik gitu ya, karena mungkin lagi nggak pegang uang, terus kita mau ke rumah sakit pasti akan berurusan dengan pihak rumah sakit dengan pertanyaan pertama itu apa ada bisa dibayar umum atau bisa dibayar dengan asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nah ini akan terjadi kalau misalnya kita tidak mempersiapkan eh, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi risiko ini. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya BPJS Tenaga ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwasanya perlindungan sebulan untuk BPJS Tenaga ini dimulai dari 16.800 per bulan. Di mana ini harganya mungkin hanya secangkir kopi di kafe gitu ya. Bahkan ada kafe yang kopinya bisa aja mungkin bisa 40.000 atau 50.000 satu cangkir di kafe gitu ya. Jadi banyak orang sebelumnya tidak menyadari betapa terjangkaunya perlindungan ini, di mana para petani dan nelayan, para pedagang dan UMKM, ada sopir dan ojol serta pekerja mandiri ini bisa mengambil perlindungan seharga secangkir kopi ini setiap bulan, dan BPJS Tenaga Kerja dalam hal ini juga sangat aware kepada para peserta ini, di mana peserta ini kalau misalnya tidak bisa mendaftar lewat BPJS Tenaga Kerja atau di kantor BPJS, bisa mendaftar lewat agen perisai. Oke, nah
Bapak Ibu, kita masuk pada programnya, di mana program ini ada tiga, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Di mana jaminan kecelakaan kerja ini melindungi langkah kita dari rumah ke tempat kerja. Jadi, satu langkah dari rumah menuju ke tempat kerja, dari tempat kerja menuju ke rumah. Jadi kondisi apapun kejadian di saat kita misalnya terjadi resiko dari saat berangkat kerja menuju ke tempat kerja, di tempat kerja, apakah kita itu lagi membawa mobil atau misalnya kita membuka toko atau misalnya kita lagi menjadi driver ojek online gitu ya, atau misalnya kita jadi tukang, kita jadi eh, tukang parkir, dan lain sebagainya. Nah, di saat misalnya kita di tempat kerja itu, kita menuju ke rumah masih dijamin atau masih dalam ruang lingkup dari kecelakaan, jaminan kecelakaan kerja ini. Jadi, kondisi jaminan kecelakaan kerja ini sebenarnya tidak seperti kecelakaan biasa pada umumnya, di mana kalau misalnya hanya kecelakaan saja, tidak berhubungan dengan kerja, itu tidak berlaku BPJS Tenaga Kerjanya. Ya, nah oke. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada perawatan medis tanpa batas biaya yang diberikan oleh BPJS Tenaga Kerja kepada kita. Bapak Ibu, kalau misalnya eh, di BPJS Tenaga Kerja ini ya, kita tahu bahwasanya kalau misalnya masuk ke rumah sakit itu biaya pengobatannya tanpa batas biaya, ya, sesuai dengan indikasi medis, dirawat sampai sembuh dan di kelas 1 pemerintah. Jadi inilah luar biasanya jaminan kecelakaan kerja ini, di mana sebenarnya orang untuk dapat jaminan seperti itu dengan biaya yang hanya 16.800 itu banyak masyarakat yang tidak menyadari dan tidak percaya awalnya gitu ya. Nah, selama 2 tahun kita bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja, eh, insya Allah tidak banyak halangan untuk pelaksanaan dari jaminan kecelakaan kerja ini. Mungkin ada kendala juga, biasanya lebih kepada pelayanan di rumah sakit, di mana banyak rumah sakit yang mungkin juga belum tahu bahwasanya BPJS Tenaga Kerja ini tinggal masuk, tinggal dirawat dan tinggal pulang aja. Ya, mungkin ini akan menjadi masukan juga bagi kita rumah sakit yang masih belum aware dengan manfaat BPJS Tenaga Kerja untuk jaminan kecelakaan kerja ini, akan kita bantu juga sampaikan kepada pihak BPJS untuk diedukasi lebih jauh lagi ya. Oke. Nah, di sini juga kalau misalnya terjadi risiko kecelakaan kerja, ada STMB namanya, santunan sementara tidak mampu bekerja, di mana ini adalah pembayaran penghasilan yang diganti 100% setiap bulannya jika misalnya kita mengalami perawatan selama di rumah sakit. Syaratnya adalah yang menjadi peserta yang dapat risiko itu harus membuat surat keterangan istirahat kerja dari dokter, dan itu nanti akan diklaim kepada BPJS Ketenagakerja setelah tidak lagi berobat dengan kasus kecelakaan kerja yang sama. Ya. Oke, di sini juga ada santunan cacat, kompensasi tunai jika terjadi cacat anatomis atau fungsi. Juga ada home care, biaya pendampingan medis jika diperlukan. Kalau misalnya kita tidak ingin dirawat di rumah sakit, tapi inginnya dirawat di rumah gitu ya. Nah, ini juga ada jaminan dari BPJS Tenaga Kerja ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya tadi jaminan kecelakaan kerja, ada yang kedua itu adalah jaminan kematian. Di mana jaminan kematian ini sebenarnya adalah tanda kasih untuk keluarga. Kita tidak mengganti nyawa dengan nilai 42 juta, tapi ini adalah perlindungan jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jadi setiap resiko meninggal dunia yang terjadi setelah kepesertaan itu bisa mendapatkan santunan untuk ahli waris sebanyak 42 juta, dengan rincian dari santunan itu adalah untuk santunan kematian sebanyak 20 juta, untuk biaya pemakaman sebanyak 10 juta, dan santunan berkala sebanyak 12 juta. Ini diberikan secara lamsam, di mana langsung diberikan
untuk bisa meringankan beban keluarga yang ditinggal saat kita meninggal dunia. Oke. Nah, untuk yang beasiswa dari BPJS Tenaga Kerja ini, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta ini, ada kemungkinan kita bisa mendapatkan jaminan pendidikan anak beasiswa maksimal 174 juta untuk dua orang anak dari TK sampai tamat kuliah. Itu memang ada syaratnya, di mana syarat yang pertama itu adalah meninggal akibat kecelakaan kerja atau meninggal biasa, bukan karena kecelakaan kerja, dengan kepesertaan minimal 3 tahun untuk yang mendapatkan beasiswa ini. Jadi ada dua syarat kalau misalnya kita punya kartu BPJS Tenaga Kerja yang BPU ini, di mana kalau misalnya terjadi risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia, itu bersama dengan meninggal biasa atau misalnya pesertaan yang minimalnya maksimal minimal 3 tahun kepesertaan ya. Jadi ini bisa mendapatkan beasiswa dengan rincian mulai dari SD 1,5 juta, mulai dari TK dan SD 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, dan kuliah 12 juta per tahun. Jadi masing-masing anak ini kalau dibagi 174 juta dibagi menjadi dua, masing-masingnya adalah sekitar 87 juta masing-masing anak. Ya, kalau misalnya anak ada yang usia dari sekolahnya SMP, berarti dia terima 2 juta per tahun sampai tamat kuliah, 2 juta, 3 juta SMA, 12 juta kuliah. Kalau yang misalnya masih belum sekolah, menunggu dulu sekolah, nanti bisa diklaim sampai tamat kuliah. Oke. Nah, di sini ada jaminan kematian, ada jaminan kecelakaan kerja, ada tadi beasiswa, juga ada jaminan hari tua, di mana jaminan hari tua ini adalah sifatnya adalah tabungan masa depan. Jadi ini sebenarnya tabungan sukarela, saldonya itu 100% milik peserta. Jadi dengan 16.800 ditambah dengan 20.000 dapat disesuaikan dengan kemampuan ya. Kalau misalnya ada peserta yang mungkin bisa lebih, kita ada tabel di mana tabungannya itu untuk hari tua bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Mulai dari 36.800 sampai dengan 627.800. Nah, manfaat dari tabungan hari tua ini atau jaminan hari tua ini adalah akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan, biasanya di atas bunga deposito. Dan pencairannya boleh di saat kita misalnya sudah tidak bekerja lagi atau masih keusaha pensiun, atau boleh saja saat kita butuh, gitu ya. Syarat untuk mengambilnya, kalau untuk yang BPU ini harus menonaktifkan kartunya dulu, setelah itu baru bisa daftar lagi. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tahu secara rinci manfaatnya, jadi ini adalah perlindungan yang mesti harus kita sampaikan ke banyak-banyak orang, Bapak Ibu, di mana sebagai agen perisai tentunya kita tahu bahwasanya dengan iuran kecil dan manfaat yang raksasa atau manfaat yang besar ini, yang luar biasa ini, cukup bayarnya 16.800 per bulan, boleh langsung per 3 bulan, boleh per 6 bulan, atau bahkan boleh juga per tahun, di mana 16.800 ini juga ada program relaksasi iuran yang diberikan ya diskon 50% mulai dari Januari kemarin, di mana untuk sektor transportasi sudah menjadi 8.400 per bulan. Terus kalau yang untuk non transportasi mulai bulan April besok itu sudah didiskon sampai dengan Desember 2026. Jadi kontribusi bulanan untuk perlindungan ini sebenarnya sudah sangat-sangat murah, sudah kecil, 16.800 didiskon lagi 50%. Ya. Terus prinsipnya gotong royong, di mana dana dikelola sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Jadi iuran ini bukan untuk gaji pegawai BPJS, iuran ini bukan untuk komisi perisai, tapi iuran ini adalah yang sehat membantu yang dapat resiko. Jadi semuanya iuran itu dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja, untuk bagaimana caranya bisa eh, melindungi kepentingan peserta, di mana jika ada yang sakit atau karena kecelakaan kerja ya, terus mendapatkan perawatan itu langsung dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Di sini kita bisa melihat ada perawatan rumah sakit
yang tanpa batas untuk kecelakaan kerja, ada penghasilan yang diganti saat kita sakit karena kecelakaan kerja, terus ada santunan kematian 42 juta kalau misalnya meninggal dunia, terus juga kalau misalnya terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau lebih dari 3 tahun kepesertaan, ahli waris juga bisa mendapatkan 174 juta untuk beasiswa. Ya, nah, oke. Kita bisa melihat di sini ada beberapa klaim yang bisa kita sampaikan untuk kecelakaan kerja ini. BPJS Tenaga Kerja tanggung biaya ojol yang kecelakaan kerja hingga 1,2 miliar gitu ya. Ini kecelakaan kerja yang 3 bulan dirawat di rumah sakit. Terus kecelakaan pria di Pekanbaru juga misalnya ini sampai dengan 7,5 miliar dan bahkan sampai meninggal dunia itu sampai 11,3 miliar. Perawatannya penuh dan di rumah sakit yang juga kalau misalnya kita lihat di Pekanbaru itu di Eka Hospital. Itu bukan rumah sakit yang murah ya. Bapak Ibu bisa ketahui kalau misalnya pernah ke Pekanbaru itu rumah sakit yang sangat-sangat mewah kalau menurut saya. Dan terus juga kalau misalnya ini ada santunan meninggal dunia 42 juta diberikan kepada ahli waris dan santunan ini langsung masuk ke rekening peserta. Jadi ke rekening ahli waris ya. Jadi bukan rekening eh, bukan masuk ke rekening agen, bukan juga masuk ke rekening BPJS Tenaga Kerja, tapi masuknya adalah kepada langsung kepada ahli waris. Ya. Oke. Kita lanjut. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya peserta, itu jalur untuk pendaftaran peserta ini bukan hanya lewat agen perisai, bisa aja mereka bisa antri di kantor cabang, mereka bisa daftar lewat JMO, mereka bisa daftar lewat Briling, atau mereka bisa daftar lewat pos. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil eh, peserta ini daftar melalui agen perisai Penggerak Jaminan Sosial Indonesia dengan kita proses 5 menit langsung jadi kartunya. Syaratnya cukup mudah, cukup dengan KTP, pekerjaan, dan nomor HP. Terus dibantu langsung oleh agen resmi di lingkungan kita. Jadi ini yang kita coba untuk jelaskan kepada Bapak Ibu, di mana agen perisai ini di BPJS Tenaga Kerja adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang secara resmi dikelola oleh pemerintah dalam hal ini wadah perisai. Di sini Bapak Ibu bergabung di wadah perisai Damko, di mana kita juga mengadakan training-training yang rutin kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan pengetahuan produk dan bagaimana caranya bisa kalau terjadi klaim di lapangan. Kita akan bantu untuk mempercepat proses supaya peserta ini bisa mendapatkan eh, manfaat yang baik untuk perlindungan yang dia eh, berikan dari BPJS Tenaga Kerja. Oke. Syarat pengajuan klaim kalau misalnya kita misalnya ada kecelakaan kerja atau misalnya klaim meninggal dunia cukup dengan kartu dan surat-surat keterangan yang diberikan kepada BPJS Tenaga Kerja. Oke. Terus Bapak Ibu jangan tunggu risiko datang, lindungi diri dan keluarga kita sekarang juga. Hubungi agen Perisai Damko, siapkan KTP kita dan daftar hari ini. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga sudah jelaskan mengenai produk, di mana kalau misalnya untuk produk ini kita lebih banyak kepada perlindungan daripada BPJS Tenaga Kerja ini yang sangat sederhana kalau menurut saya. Karena sepanjang kita tahu, BPJS Tenaga Kerja dalam hal ini sebenarnya tidak perlu kita berlama-lama untuk mendaftarkan peserta. Bahkan agen perisai BPJS ini bisa langsung 24 jam langsung bisa mendaftarkan peserta dan mengeluarkan kartu. Ini perbedaan kalau misalnya kita menjadi agen asuransi ya. Kalau agen asuransi kita mesti harus mengajukan dulu, kita mesti harus menunggu dulu info apakah bisa diterima atau tidak. Tapi di BPJS Tenaga Kerja selagi dia sehat, selagi dia mampu, selagi dia bisa membayar iuran, itu bisa langsung didaftarkan.
Oke, untuk sementara sebelum kita lanjutkan, boleh Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin bertanya, saya buka waktu jeda sebentar untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Luar biasa, hari ini kita ada lebih dari 20 orang di dalam Zoom pagi hari ini. Ini Zoom akan kita lakukan rutin ya Bapak Ibu. Rabu depan kita akan adakan sosialisasi untuk peserta. Nanti kita akan berikan juga link pendaftaran dan flyernya. Assalamualaikum Pak Ad. Oke, silakan Bu Mai. Iya izin bertanya Pak Ad. Sehat sih Pak Waalaikumsalam. Ad. Alhamdulillah sehat Bu Mai. Gimana kabarnya Bu RT? Alhamdulillah Pak sehat. Yang mau saya tanyakan di sini Pak, Ya. ada peserta saya kebetulan udah 3 atau 4 bulan gitu Pak kan belum bayar iurannya. Jadi beliau bulan sekarang mau bayar, terus dihitung dia yang 36.800 ya Pak, Mm-mm. pakai JHT. Jadi dia membayar itu diulang dari awal atau di bulan dari yang ketinggalannya kemarin gitu Pak. Nah, itu kemarin dia bayarnya satu dulu. Berapa bayarnya Bu? Karena saya tahu udah 4 bulan kan karena setiap saya ingatkan ah, belum ada uang Bu, besok aja ya. Jadi itu saya gitunya Pak, nggak mungkin dipaksakan gitu. Cuma saya mengingatkan terus. Ini udah 2 bulan, ini udah 3 bulan, nanti nggak aktif kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan kami. Saya gitu kan Pak. Ya. Gimana tuh Pak? Terima kasih Pak, mungkin itu aja. Kalau misalnya peserta yang sudah aktif, dia sebelumnya itu sudah lancar bayar tapi tidak tepat waktu gitu ya. Nah, BPJS sedang bekerja dalam hal ini kalau misalnya eh, telat pembayaran itu jatuh temponya itu bisa lewat dari 3 bulan, ya maksimal 3 bulan. Jadi kalau misalnya satu bulan jatuh tempo belum dibayar, itu untuk 3 bulan ke depan masih aktif sebagai Mas Aktif, peserta, ya. peserta. Nah, di saat sudah tidak aktif lagi, itu peserta sebenarnya mesti harus didaftarkan ulang kembali. Di mana kalau misalnya untuk membayarnya tidak perlu harus membayar denda, tidak perlu harus membayar Mm-mm. yang lama, tapi cukup Ketinggalannya. didaftarkan ulang lagi, Bu Mai. Nah, Ya di, terus yang apa Pak? Yang JHT-nya tuh masih tetap terhitung kan Pak? masih Bu. Jadi di saat Oh kita gitu. misalnya mendaftarkan ulang lagi, itu dengan nomor NIK yang sama, itu Mm-mm. tabungan yang sudah ada sebelumnya, 36.800 itu berarti kan 20.000, sudah ada Ya. sebelumnya, itu tetap ada di dalam JHT-nya si peserta. Jadi Oh akan gitu. melanjutkan. Tidak perlu ragu kalau misalnya itu kalau misalnya mau dicek boleh dibuka di aplikasi JMO. Iya. Jadi yang 20.000 itu tetap ada Bu Mai. Oh gitu. Ya, Jadi jadi boleh didaftarkan ulang lagi. Kalau misalnya peserta oke. tadi baru teringat sekarang misalnya, oh saya Mm-mm, sudah mm-mm. bayar sebelumnya Bu Mai sekitar 3 bulan, tapi setelah itu saya tidak ada bayar-bayar lagi. Nah, mungkin Iya. bisa kita daftarkan ulang lagi. Jadi jangan langsung dibayarkan, ya. Oh gitu. Kemarin ada yang langsung saya bayarkan, terus yang satunya saya cek di perisai aja kan Pak. Ya. Masuk di situ gitu. Nah, tapi yang istrinya saya masukkan langsung ke M-Banking bayarnya langsung. Oke, tapi kalau misalnya di M-Banking, Ibu, itu bisa kita cek kalau misalnya ada peserta yang mau apa namanya, mau membayar tapi sudah lama Ya. tidak membayar, kita bisa cek dulu di M-Banking apakah Iya. masih Bisa. aktif atau tidak. Bisa bayar Pak dari M-Banking langsung. Bisa ya, Bisa. karena sekarang ini ada beberapa dari laporan dari agen mengatakan bahwasanya kalau yang sudah tidak aktif itu tidak bisa dibayar langsung. Hmm. Berharap sebenarnya BPJS juga sistemnya itu memang bagi yang sudah tidak aktif tidak bisa dibayar. Jadi Mm-mm. bisa diketahui bahwasanya agen segera dihubungi oleh si peserta supaya bisa didaftarkan ulang lagi. Oh gitu. Ya, karena kalau misalnya peserta sudah nonaktif dan langsung bayar dan itu Ya. diterima oleh BPJS biasanya itu akunnya sudah pindah, bukan lagi di kita tapi pindahnya ke BPJS langsung gitu. Oh iya 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 gitu. Pernah dengar juga yang seperti itu kemarin waktu training. Jadi kalau misalnya Lupa. akunnya pindah ke
BPJS, berarti sebagai agen perisai kita tidak bisa mendapatkan insentif lagi seperti Oh kita iya. mendaftarkan gitu. Jadi Ah, iya. saya Oke. harap Bapak Ibu manajer atau misalnya agen perisai itu bisa mencek terus ya kepesertaan dari peserta yang sudah didaftarkan. Atau kalau dalam hal ini BPJS mengatakan ini adalah peserta binaan kita. Kalau kita Hmm. misalnya punya peserta binaan ada 50 atau 100, nah ini kalau bisa dibikinkan grupnya supaya mereka ini bisa berkonsultasi di dalam grup atau misalnya bisa bertanya langsung ke kita tentang jatuh temponya. Udah Oke. dibuat grup sih Pak, cuma ya karena kondisi ekonomi mungkin Pak. Jadi saya pun nggak bisa maksa. Ya udah nggak apa-apa, saya gitu aja. Tapi nanti lewat 4 bulan kartunya nggak aktif lagi, saya gituin. Ya, ya, ya. Hmm. Makasih ya Pak. Oke, makasih Bu Mai. Ya, Pak. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi. Halo, Di sini ya, Assalamualaikum Pak. Pak. Oh, Oke. Dengan siapa, Bapak? Silakan, Halo. Pak. Pak Justinus ya. oh, Halo. saya dulu ya, Pak. Saya yang itu kan ada JHD-nya kan. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, baru terdengar, Pak. Tadi putus-putus. Silakan, Pak. Ah ya, baik. Kan peserta itu kan mempunyai jaminan hari tua ya, Pak. Ya, Eh, jadi itu wajib tadi kan saya lihat usia 56 tahun pada saat pensiun ya. Tapi kalau seandainya sebelum 56 tahun itu peserta meninggal, apakah itu selain 42 juta itu disalurkan juga JHT-nya itu atau tidak, Pak? oke. Berarti kalau ini peserta sudah terdaftar, tapi meninggal sebelum pensiun gitu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti kalau misalnya meninggal dunia, Pak, tabungan JHT-nya itu ikut dibayarkan bersamaan dengan klaim JKN-nya, Pak. Jadi kalau misalnya Oh, begitu ya, Pak. Ya. ditambah dengan jumlah daripada tabungan JHT-nya. Jadi langsung dibayarkan. Bukan hanya 42 juta aja, ditambahkan dengan tabungannya. Jadi di saat misalnya ada klaim meninggal dunia, itu langsung kita sampaikan bahwasanya ini bersamaan dengan klaim dari JHT-nya, Pak. Begitu kira-kira Pak Justinus. Baik, dipahami, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Justinus dari Mentawai ya Pak ya. Saya di Jakarta saat ini, Pak. Oh, lagi di Jakarta. Oke, luar Iya, biasa. dari Jakarta, Pak. Oke, Pak Justinus dari timnya Bu Tere gitu ya. Butere, betul, Pak. Iya. Oke. Lancar ya Pak di sana? Lancar, Pak. Lancar. Oke. Terima kasih Pak. Silakan Ya, kalau misalnya selamat. ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk penjelasan mengenai sistem dari perisai ini. Satu lagi, Iya silakan. Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Siapa nih? Marfi Sunariza. Bu Marf. Riza. Iya. Bentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Pak. Kemarin saat ya, dalam bulan ini saya mendaftarkan suami saya gitu untuk menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Kemudian itu kan sebelumnya itu dia bekerja di perusahaan itu udah lama sekali. Sekarang kan nggak bekerja lagi di situ. Udah 10 tahun yang lalu. Ya, Kemudian daftar ulang kembali. Kemudian setelah dicek di JMO-nya itu ada saldo JHT-nya itu yang kalau nggak salah sudah 10 tahun yang lalu Pak, tapi masih ada saldonya ya. sekitar 900 ribuan. Hmm, Itu apa bisa dicairkan kembali atau bagaimana itu Pak? Oke. Iya, terima Jadi, kasih Pak. dulu pernah bekerja di mana, Bu Mervis? Kalau nggak salah dulu tuh pernah bekerja di Mandala Finance kalau nggak salah Pak. Oke.
Iya. Eh, Pas dicek JMO ada 2 kartu atau 1 kartu aja kelihatan? Tiga kartu dengan sekarang Pak, sebab sebelumnya itu ada dua perusahaan. Ya. Pertama Mandala, kemudian kedua pindah lagi ke apa namanya ke koperasi. Kemudian Mm-mm. sekarang nggak bekerja di situ lagi. Yang pekerjaan yang kedua itu sudah pernah dicairkan. Kemudian tinggal yang pertama lagi itu yang itu belum belum Oh. dicairkan itu. Apa Nah, bisa dicairkan? Ha-ha. jadi kalau misalnya sudah punya JMO, kita bisa di JMO tuh mencek saldo. Di mana kalau misalnya kita dulu punya kartu BPJS Tenaga Kerja yang PU atau penerima upah, itu kalau misalnya belum diambil saldonya itu pasti akan kelihatan di sana. Dan itu selalu akan berkembang, Ibu. Ya. Nah, di saat kita masuk BPU, berarti ada lagi eh, tambahan saldo baru, tapi berbeda ya. Ada yang saldo untuk PU, ada yang saldo untuk BPU. Yang BPU ini masuknya yang 16.800 atau yang 36.800, Bu? Yang 36.800 Pak, Tapi ada yang ada JHT-nya juga JHT-nya. ya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya mau menarik dana, di mana yang untuk PU itu yang 900.000, syaratnya memang semua kartunya mesti harus dinonaktifkan. Jadi kalau mau menarik yang 900.000, otomatis kartu BPU-nya juga harus dinonaktifkan nih Bu Marvis. Nah, kalau misalnya kita mau tarik, tinggal datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja, bawa perlengkapannya itu di mana ada surat keterangan berhenti kerja di tempat yang lama, atau misalnya kalau misalnya perusahaan sudah tidak ada, itu bisa melampirkan kokarde-nya atau absensinya atau email dari perusahaannya, atau misalnya pernah mendapatkan gaji dari sana itu dari laporan gajinya gitu ya. Nah, itu tinggal koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang ada di kantor terdekat, Ibu. Bu Marvis posisinya di mana? Di Lubuk Buaya Pak. Bu Buaya berarti kantor BPJS Tenaga Kerja yang di veteran aja, Bu. Oh, Silakan veteran ya Pak, ya. langsung suaminya datang ke sana, terus membawa bukti-bukti bahwasanya dia pernah bekerja di tempat yang lama, Bu. Nah, tapi Kalau kartunya itu nggak ketemu lagi tuh Pak, BPJS ada Ketenagakerjaan masalah, tuh, nggak apa-apa, ada nggak masalah. masalah ya Pak. Ya, Ah, tinggal lihatkan JMO itu saya dengan KTP dia, ah, BPJS Kerja itu otomatis langsung kelihatan data kita di dalam layar komputer mereka. Tapi oh, pastinya kalau misalnya memang ada surat-surat dari perusahaan, tolong dibantu dibawa aja, Bu, yang untuk oh tempat gitu. yang lama gitu ya. Ya, sebenarnya salah satu dari yang Bapak sebutkan tadi ya, misalnya kokardenya atau mungkin slip gaji atau apa gitu ya Pak. Ya, Yang salah satu dari itu persyaratannya. iya. Nanti Kalau seandainya memang tidak ada sama sekali gimana Pak? Soalnya udah lama sekali kan silakan datang ke BPJS saja, Bu. Ya, data jadi aja BPJS. Oh gitu. di BPJS Tenaga Kerja ini kita kan ada dua, Bu ya. Ada yang PU, ada yang BPU. Yang kita bantu untuk kelola atau misal kita sosialisasikan itu yang BPU, Bu. Jadi kalau misalnya ada peserta, bukan hanya Ibu Marfi saja, tapi untuk semua kita. Kalau ada peserta yang pengen mencairkan dana di PU-nya, itu tinggal diarahkan ke kantor BPJS terdekat. Jadi bukan lewat di perisai atau misalnya di BPU, karena ini kalau misalnya untuk pencairan itu memang langsung ke BPJS Tenaga Kerja. Kalau Iya. misalnya kita tahu caranya untuk bisa mengklaim lewat JMO, itu juga bisa dilakukan di situ, ya. Kalau misalnya Ibu tahu caranya, tapi kalau misalnya nggak tahu caranya, silakan langsung datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja, ambil nomor antrian. Nanti tinggal lihatkan KTP dan ikuti wawancara dari petugas di BPJS Tenaga Kerja untuk di konternya, Bu. Oke, ada lagi I- pertanyaan, Bu Marvis? iya Pak, satu lagi Pak, terima kasih Pak. Oke. Insya Allah nanti dicoba lagi ke BPJS Ketenagakerjaannya. Kalau Ya. ini Pak, kalau untuk yang mahasiswa Pak, Mm-mm. kemudian dia kalau untuk mahasiswa kalau apa bisa itu Pak? Nah, BPJS Tenaga Kerja dalam hal Hmm, ini kita tahu bahwasanya ini adalah untuk pekerja, Bapak Ibu. Ya, ya, kalau yang masih mahasiswa atau misalnya pelajar atau misalnya ibu rumah tangga, tentunya mereka belum bisa didaftarkan. Kecuali kalau misalnya ada kegiatan atau misalnya ya ada penghasilan yang kegiatan. Ah, dihasilkan dari usaha yang dilakukannya. Jadi hmm.
di saat kondisi masih sekolah atau misalnya mahasiswa itu tidak bisa didaftarkan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada Kalau dia ada pertanyaannya kerja boleh, sampingannya gitu boleh ya Pak ya? boleh. Misalnya dia itu Iya. sebagai mahasiswa dia ada Kurir online ya? online gitu ya Iya, di kurir TikTok, online ya bisa ya Pak? iya di Shopee gitu ya. Nah itu boleh Bu. Mm. Oh, tuh. Oke ya Pak. Ya, jadi Ya, oke bukan Pak. pekerjaannya ya. Iya ya. Oke, kasih ya Minimal Pak. kalau misalnya yang belum ada pekerjaan boleh didaftarkan jadi agen perisai Bu. Ya, Itu yang belum. yang belum bekerja. Ya, ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih juga Bu Marvis dari timnya Bu Wiwi ini ya. Oke. Boleh satu lagi pertanyaan, satu lagi aja. Sebelum kita masuk ke sistem dari BPJS Tenaga silakan. Satu lagi aja. Itu kalau PNS itu apakah bisa juga didaftarkan? Gimana ini dari siapa? Bu Suryani. Bu Suryani, gimana Bu Suryani? Kalau kalau PNS apakah bisa juga masuk? PNS. PNS ya. Oke. Kalau PNS sebenarnya bisa didapatkan kalau ada pekerjaan lainnya. Kalau misalnya ada ya, itu boleh. Nah, ada satu lagi Pak. Ya. Kemarin sore kebetulan ada agen kita yang atas nama Ibu Masani Lase dan saya sambil ngajarin dia cara mendaftar ya. Mm-mm. Kebetulan yang didaftarkan itu suami istri. Ambilnya yang 48.800 untuk per 6 bulan. Mm. Nah, pertama didaftarkan yang suaminya. Lalu saya lihat ya murni 6 bulan. Tidak ada apa nampak di situ relaksasinya gitu kan. Mm. Memang sempat saya tanya sama admin, tidak ada diskonnya ya untuk Bapak ini ya. Ya. Oh, kita cek ulang Bu katanya kan. Lalu karena punya istrinya belum keluar kartunya, pagi kemarin tuh kan kita daftarkan sekarang Sabtu ya, hari Kamis. Lalu kemarin pagi saya ingatkan, saya bilang itu kartu atas nama istrinya Bapak Willy yang namanya Ramila Jaluku itu belum keluar. Oke, lagi diproses. Setelah dikirim ke saya, eh, dikasih tahu kalau itu berarti jatuh temponya berikut itu bulan Agustus. Lalu pikir saya kan, berarti tidak ada juga kena itu diskon ini, pikir saya kan. Ya. Lalu kemudian diproseslah yang punya atas nama Willy Gule. Akhirnya dibilang salah sistem. Pertama, di sistem itu yang muncul aja dikategorikan dengan silver, bukan gold. Mm-mm. Lalu perbaikan, malah menjadi bukan 6 bulan lagi, menjadi 12 bulan, artinya setahun. Jadi pembayaran berikut nanti bulan Februari tahun depan. Cuma ada penambahan 31.200. Oke. Juga saya sedang bagaimana ini menjelaskannya sama peserta ini karena kebetulan suami istri. Kalau beda orangnya masih lumayan. Ini beda tentu dipikir, kenapa berbeda sama bapak sama saya beda gitu kan. Nah itu Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kondisi ibu ini, saya coba muat dulu. Oke. Untuk kondisi Ibu Suryani Manao ini, saya belum dapat info yang pasti dari Central Admin. Boleh Ibu datang nanti kalau misalnya Ibu mau penjelasan lebih lanjut, kita bantu juga untuk menjelaskannya. Atau misalnya nanti kita koordinasi lebih lanjut ya Bu ya. Dengan saya nanti Ibu bisa datang ke kantor kalau misalnya ada kendala di Central Admin. Oke, Ibu. Kalau yang ini mungkin agak panjang, Bu, ceritanya. Lewat Central Admin nanti bisa kita konfirmasi. Oke, Bu Suryani? Ya, kita akan lanjutkan dulu
dari penjelasan yang akan kita coba untuk sampaikan kepada Bapak Ibu agen perisai. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya di sini kita menjadi agen perisai, kita sebenarnya juga memastikan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan manfaat bukan hanya dari segi menjadi perisai itu bisa membantu orang lain, tapi ini juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya penghasilan itu untuk agen perisai ini bisa bervariasi, Bu, tergantung kita sebenarnya. Jadi tidak ada target di sini, tapi targetnya adalah target pribadi kita. Kalau kita misalnya punya penghasilan pengennya 3 juta, misalnya pengennya 10 juta, itu tergantung dari usaha dan kerja keras kita juga. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi agen perisai sebenarnya tidak perlu harus apa namanya syarat yang banyak. Syaratnya cukup jadi peserta aja dan ikut di dalam pelatihannya. Di mana selain peserta juga nanti ada diminta eh, melampirkan kakak juga ada melampirkan ijazah terakhir. Nah, ini adalah tambahan dari BPJS Tenagakerja untuk syarat bergabung jadi tenaga pemasaran. Nah, untuk jenjang karir di BPJS Tenagakerja ini kita bisa menjadi agen perisai dulu, setelah itu bisa menjadi manajer perisai, setelah itu bisa menjadi senior manajer perisai. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau jadi agen perisai itu komisi atau misalnya insentif bisa didapatkan untuk satu peserta itu selama 2 tahun adalah 10% dari iurannya. Jadi kalau misalnya setiap bulan bisa mendapatkan iuran 10 juta, berarti dikali 10% berarti dapat insentif sebanyak 1 juta gitu ya. 10 juta kali 10% berarti 1 juta. Selama 2 tahun peserta ini lancar, berarti selama 2 tahun pula kita menerima 1 juta setiap bulan. Nah, juga ada agen get agen, di mana Bapak Ibu di sini bukan hanya sekedar untuk mencari peserta aja, tapi manfaatkan juga untuk mengajak peserta menjadi agen. Dan kalau misalnya peserta yang sudah menjadi agen itu juga berproduksi dan juga bisa mendapatkan penghasilan, Bapak Ibu mendapatkan 10% dari penghasilannya atau 1% dari iuran dari tim kita. Ya. Terus Bapak Ibu juga bisa menjadi manajer, di mana kesempatan jadi manajer ini sudah berbeda di tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya kita manajer itu sekali 6 bulan, tapi di sini di tahun 2026 kita bisa promosi manajer setiap bulan, Bapak Ibu. Jadi nanti eh, ada syarat dan ketentuan yang membuat Bapak Ibu bisa mengajukan promosi manajer. Terus juga ada yang untuk senior manager mendapatkan overriding atau tunjangan dari jabatan di perisai ini. Oke. Untuk manajer perisai, Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi mulai dari 15% tahun pertama, 15% tahun kedua, 5% tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, ini beda dengan agen. Agen hanya 10%, tapi kalau di manajer dan senior manajer itu 15%, tapi bukan hanya 2 tahun, tapi 5 tahun, Bapak Ibu ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita eh, menjadi manajer, Bapak Ibu juga mendapatkan tambahan dari peserta baru yang tidak pernah masuk sebelumnya. Itu ada tambahan bonus akuisisi namanya. Kalau misalnya peserta yang silver langsung bayar per 6 bulan dapat tambahan 10.000. Kalau yang gold dapat tambahan 15.000. Jadi ini di luar komisi. Syaratnya kalau misalnya jadi manajer itu minimal 25 peserta setiap bulan baru bisa mendapatkan bonus akuisisi ini. Oke. Nah, untuk jadi manajer tahun 2026 ini kita update persyaratan manajer di mana produksi pribadi agen cukup dengan 5 TK aja per bulan, 5 TK aja dalam 1 bulan itu, tapi bayarnya per 6 bulan. Ya. Jadi 5 TK ini 5 tenaga kerja, 5 peserta, atau 5 cash, atau 5 nasabah kalau bahasa asuransinya. Jadi 5 peserta, langsung bayar per 6 bulan, produksi pribadi, plus ada syarat 3 agen baru, di mana 3 agen baru ini mungkin bisa aja diambil dari 5 peserta tadi, atau misalnya pesertanya ada lebih dari 10, misalnya dijadikan agen 3 orang, dan masing-masing agen itu
punya satu peserta yang juga bayarnya per 6 bulan. Jadi kalau di bulan ini belum tercapai, bulan besok boleh diajukan. Jadi angka yang sudah dilakukan di bulan Januari, di bulan Februari tidak tercapai di bulan Februari masih tetap akan diakumulasikan untuk bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus apa takut ya atau khawatir, angka yang sudah ada tetap akan dihitung. Oke. Nah, terus nanti ada untuk persyaratan manajer perisai ini fotokopi ijazah terakhir, fotokopi rekening, dan juga ada pas foto untuk yang harus dilengkapi. Selain juga ada perjanjian keagenan dari tanda tangan manajer yang ingin Bapak Ibu minta tanda tangannya dulu. Nah, terus untuk promosi tahun 2026 ini adalah bonus yang harus kita pastikan kita harus kejar ya, karena ini berlaku bagi seluruh agen perisai. Kalau dulu ya untuk jadi manajer perisai ini mesti harus 50 peserta dulu ya, dan itu mesti harus rekrut minimal 10 agen gitu ya. Nah, sekarang ini sudah jauh diskonnya untuk menjadi promosi manajer. Jadi cukup closingnya itu 5 peserta, bayar per 6 bulan, terus agen 3 orang masing-masing punya satu peserta bayarnya per 6 bulan. Dan ini boleh diajukan promosi di tanggal 25 setiap bulan untuk kita ajukan ke BPJS. Jadi awal bulannya sudah berubah, sudah closing di akun perisai dan sudah bisa mendapatkan income yang lebih besar daripada agen perisai pertama ya di Perisai Damko. Terus kalau sudah jadi manajer jangan sampai hilang akunnya atau nonaktif. Syaratnya memang harus ada minimal satu peserta setiap bulan. Jadi ini sangat mudah biasanya, tapi karena ini sangat mudah kadang-kadang ini diabaikan. Makanya ada manajer yang sudah promosi malah justru turun lagi menjadi agen gitu ya. Jadi kita tidak berharap Bapak Ibu semua sudah jadi manajer terus dibiarkan saja akunnya, karena ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada yang bisa didapatkan di saat menjadi agen gitu ya. Nah, oke. Untuk pengukuhan manajer ini nanti kita akan adakan acaranya. Kalau misalnya sekarang promosinya per bulan, mungkin ini akadnya aja dulu. Nanti per 6 bulan kita akan adakan acara seremonialnya. Apakah Bapak Ibu nanti semuanya diundang lagi ke hotel atau misalnya ada reward-reward yang lain mungkin bisa didapatkan. Ini pelantikan manajer yang di bulan Juli di 2025 ya. Ini yang di akhir Desember tahun 2025 kemarin. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di ujung daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pengen mendaftarkan peserta ya, kalau misalnya sudah jadi manajer tinggal daftarkan peserta lewat apa namanya? Lewat akun perisai. Tapi kalau misalnya untuk peserta yang sudah ada ya, boleh kalau misalnya nanti dijadikan agen, didaftarkan jadi agen untuk Bapak Ibu semua. Oke, itu saja dari kita Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sudah jalankan Zoom untuk agen perisai di BPJS Tenaga Kerja. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk sistem ini, boleh saya buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya mengenai sistemnya, gimana kalau misalnya menjadi agen ini, apakah kita harus aktif 24 jam atau apakah boleh dilakukan secara freelance gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi agen perisai ini, saya dulunya kalau misalnya mau cerita sedikit, awalnya dulu saya bergabung di perisai ini di tahun 2021, itu memang kita waktu itu lagi dalam keadaan COVID ya. Jadi pasca COVID juga belum ada bisa berjalan.
Tapi setelah itu di tahun 2023 kita sudah mulai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Di saat itu memang banyak dari masyarakat yang belum kenal tentang BPJS Tenaga ini. Mungkin Bapak Ibu juga kalau yang sudah jadi agen merasakan juga bahwasanya yang kita sampaikan ini ada juga orang yang tidak percaya, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan pemerintah gitu ya. Nah, di tahun 2024 kita menjalankan perisai ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Kita gonta-ganti eh, sistem dan cara untuk bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat. Tapi luar biasanya BPJS dalam hal ini memang mereka betul-betul pengen mencari mitra. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jadi agen perisai, ini sebenarnya Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan daripada BPJS Tenaga secara resmi. Jadi kalau misalnya kita eh, datang ke masyarakat itu dengan misalnya kita pakai baju BPJS Tenaga itu jangan takut atau misalnya jangan ragu kalau kita memperkenalkan diri itu datang dari BPJS Tenaga. Jadi ada juga sebagian kita yang mungkin ibu kerja di BPJS ya enggak saya kerja di Perisai Damko gitu ya. Nah kalau Perisai Damko mungkin tidak semua orang tahu dan kenal gitu ya. Tapi kalau BPJS Tenaga Kerja pasti orang ada pengen untuk bertanya lebih jauh tentang program-program yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Apalagi sekarang ini bukan hanya eh, 16.800 lagi, tapi kita bisa memberikan diskon 50% kepada peserta. Ini kesempatan dari Bapak Ibu semua untuk bisa lebih pede sebenarnya untuk turun ke lapangan. Nah, jadi saya rasa kalau misalnya masih 16.800 masih ada juga orang yang berat, tapi kalau untuk 8.400 ini saya rasa mungkin ini tidak akan susah di lapangannya. Saya pengen Bapak Ibu semua di Presiden ini bukan hanya satu, dua, atau misalnya tiga sehari bisa mendapatkan peserta, tapi kalau bisa itu memang minimalnya itu lima baru pulang gitu ya. Nah, karena sebenarnya kalau misalnya saya mau kasih triknya pada Bapak Ibu, untuk jualan BPJS Tenaga Kerja ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Kita bisa menyampaikan kepada orang yang kita baru kenal pun tanpa harus kita dekatkan atau misalnya kita harus kenal lebih lama lagi dengan mereka, cukup dengan misalnya kita menyampaikan hak dan kewajiban dia, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada ketemu sama orang yang jualan gitu ya, atau misalnya Bapak Ibu ada belanja di pasar, beli makanan, atau misalnya beli kebutuhan di rumah, misalnya kayak beli beras, beli apa namanya, beli minyak, beli gula, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kita bisa sampaikan misalnya kayak kita bisa berkenalan gitu, Ibu atau Bapak, Bapak sudah punya usaha, atau misalnya Bapak sudah ada pekerjaan seperti ini. Bapak sebenarnya punya hak dari negara itu ada santunan 42 juta untuk Bapak bisa ambil gitu. Jadi ada santunan yang bisa dapatkan 42 juta yang bisa kita ambil. Nah, kadang-kadang kalau bahasanya kita salah menyampaikan itu bisa jadi orang menganggap oh ini menyuruh kita cepat mati gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan itu sebenarnya Pak, Bapak ada dapat santunan 42 juta yang bisa diambil dari negara karena Bapak bekerja atau berusaha. Bapak sudah tahu nggak kalau misalnya BPJS Tenaga Kerja bisa kasih uang 42 juta untuk Bapak gitu. Nah, ini adalah hak kita. Nah, kalau misalnya kita menjelaskan ke masyarakat bahwa ini adalah hak kita. Di mana kalau misalnya kita terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa mendapatkan hak ini. Ya. Nah, misalnya seperti saya nih, saya kenal sama Bu Mai, saya kenal, saya dekat sama Bu Mai, saya tahu sama keluarganya, tapi Bu Mai tidak terdaftar dengan saya. Otomatis kalau ada kejadian atau misalnya ada resiko, di mana kalau misalnya ada kondisi yang mungkin kita tidak inginkan gitu ya, seperti kecelakaan kerja atau misalnya meninggal dunia gitu, saya tidak bisa bantu gitu. Karena kenapa? Karena Bu Mai tidak terdaftar. Jadi walaupun saya bekerja di BPJS Tenaga Kerja, walaupun saya misalnya aktif menjadi
penggerak jaminan sosial yang resmi dari BPJS Tenaga Kerja, saya tidak bisa bantu kalau tidak terdaftar, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi, hak ini kita ambil, syaratnya adalah mendaftar. Nah, di saat kita sudah mendaftar, barulah kita ada kewajiban kita. Di mana kewajiban kita itu tentunya sesuaikan dengan hak, ya. Kalau misalnya kita mau yang mendaftar sesuai dengan kemampuan kita, boleh kita tawarkan kepada peserta kita itu sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, mungkin ada yang mulai dari 600.000, 300.000, 100.000, 50.000, bahkan kalau misalnya kita turun lagi, kalau 16.800 ada nggak Bu? Ada nggak Pak hari ini? Nah, kalau ada, berarti sebenarnya itu sudah bisa jadi peserta. Ya, jadi kalaupun misalnya orang, saya rasa kalau misalnya ditawarkan 100.000 masih berat. 50.000 juga masih berat. Tapi kalau 20.000, saya rasa kalau misalnya pedagang itu tidak akan berat untuk mendaftar. Nah, ini sebenarnya yang kita inginkan daripada agen perisai ini, supaya setiap ketemu orang itu, jangan sampai kita lupa untuk menjelaskan hak dan kewajiban ini. Jadi ini sederhananya dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau misalnya kita sudah mendaftarkan dan kita sudah tahu pekerjaannya dia termasuk program yang mendapatkan relaksasi, di mana misalnya kita ketemu sama ojol, kita ketemu sama sopir, apakah sopir itu sopir pribadi, sopir travel, sopir kendaraan bis, sopir truk, atau misalnya sopir alat berat misalnya, atau operator alat berat. Nah, itu sebenarnya termasuk sektor transportasi. Bapak Ibu, kalau misalnya daftarkan ini, tentunya dengan diskon iuran yang 8.400 akan lebih mudah untuk bisa menjelaskan ke beliau atau misalnya ke calon peserta itu untuk bisa membayarnya minimalnya per 6 bulan gitu ya. Kalau 8.400 itu kalau bayar per 6 bulan sekarang ini hanya 50.400. Jadi jangan sampai kalau misalnya, oh saya ikut yang 1 bulan aja 8.400, ya itu akan sangat-sangat menghabiskan waktu Bapak Ibu di lapangan, gitu ya. Juga pastinya juga nggak akan sesuai juga ya berapa income mungkin yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, jadi ini cara sederhana atau trik sederhana yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Jadi dimanapun kalau misalnya kita ketemu sama orang, Bapak tahu nggak ada hak yang bisa Bapak ambil dari pemerintah lewat BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini cara atau pertanyaan pertama. Kalau dulu saya jualan itu, saya selalu jualannya, Bapak Ibu tahu nggak jam sospek bisa kasih 40 juta untuk kita. Itu cara jualan saya dulu, ya. Nah, 42 juta itu kira-kira zaman sekarang ini kalau kejadian meninggal dunia di masjid atau di musala disampaikan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ahli waris bisa dapatkan 42 juta. Kita tahu sebenarnya BPJS Tenaga Kerja ini adalah pemerintah. Banyak orang yang bertanya, itu gampang nggak klaimnya? Susah nggak klaimnya gitu ya? Nah, kalau misalnya kita yang sudah pernah jalankan, selama 2 tahun kita menjalankan perisai ini, untuk klaim itu semuanya memang sesuai dengan prosedur. Kita tidak bisa menyamakan si A dan si B untuk klaim. Tergantung dari kesiapan daripada berkas-berkas yang dimasukkan. Sama aja kalau misalnya kita lagi mengurus sesuatu di kantor lurah gitu ya, kita mengurus PBI atau misalnya kita sekarang lagi apa namanya lagi viral itu PBI gitu ya, kita mengurus misalnya PKH atau kita mengurus bansos, itu kan memang dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Tapi kalau di BPJS Kerja untuk mengurus jaminan kematian itu cukup dengan surat keterangan kerja, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau misalnya dari kelurahan, surat keterangan ahli waris ya dari kelurahan diketahui camat, surat kematian dari capil, lengkapi dengan KTP, buku nikah, akte KK dan kartu BPJS Tenaga Kerja, tambah nomor rekening. Udah itu aja. Kalau kita sudah biasa melakukan klaim ini, itu sebenarnya tidak perlu harus lama-lama. Biasanya yang paling cepat itu kita masuk hari Senin klaimnya, hari Rabu sudah cair. Tapi sekarang ini karena mungkin lagi banyak ya
Saya melihat di kantor BPJS Tenaga Kerja yang di Padang sekarang ini antriannya cukup banyak. Mungkin karena mereka lagi FOMO sekarang atau tren di media sosial atau di TikTok. Itu kalau misalnya sekarang ini untuk menarik uang di JMO atau misalnya di JHT-nya mereka itu bisa dilakukan secara gampang gitu. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekarang ini orang sudah banyak yang pengen tahu lebih banyak tentang BPJS Tenaga Kerja. Jadi kita sebagai agen, saya pengen Bapak Ibu semua yakin dan percaya diri bahwasanya memang jadi agen berisai ini mungkin orang lain banyak tahu tentang sesuatu. Tapi kalau untuk urusan BPJS Tenaga Kerja, kita sebagai agen perisai yang lebih banyak tahu, ya. Jadi yakinkan kalau misalnya ada orang yang bertanya, kalau misal ada yang ragu atau misalnya tidak tahu, tentu kita bisa menghubungi awal misalnya siapa perekrut kita, siapa manajer kita, atau Bapak Ibu boleh langsung hubungi ke saya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang BPJS Tenaga Kerja ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu jawabannya. Oke, saya buka sesi tanya jawab nih untuk perisai ini. Kita lepas aja karena eh, di sini juga kita sudah hadir banyak ya Bapak Ibu yang pengen bertanya atau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang sistem kah atau tentang income kah atau tentang apa arah masa depan dari agen perisai ini. Silakan Bapak Ibu. Jadi ada kemarin yang bertanya ke saya, Pak Ad, saya ada sosialisasi Pak di satu daerah Pak. Kira-kira kalau misalnya Pak Ad hadir ke sana boleh nggak gitu? Nah, saya jawab, saya kalau misalnya ada kesempatan, saya punya waktu di luar daripada training yang ada, saya bisa bantu. Ya, tapi kalau misalnya apa sih pertanyaannya kemarin itu kayak gini, apa sih untungnya untuk kita ngumpulin orang kayak gitu gitu? Kan bisa aja kalau misalnya kita datangin satu-satu gitu. Ya, saya bilang sederhananya begini. Di BPJS Tenaga Kerja atau misalnya di perisai ini, kita mindsetnya itu awalnya mesti harus mindsetnya itu menolong orang. Ya, kalau misalnya kita mindsetnya itu mencari uang dulu, itu tentu otomatis kita pasti akan kecewa kalau misalnya kita ditolak orang. Tapi mindsetnya di saat kita membantu orang, itu otomatis saat kita sudah bantu orang, pasti ya hukum alamnya kita pasti akan juga terbantu gitu. Nah, jadi 60% dari pikiran kita itu sebenarnya cari orang yang mau dibantu dulu. Jadi bukan cari income di awalnya dulu. Oh, saya datangin orang ini kalau saya nggak dapat nasabah ini saya nggak dapat komisi. Berarti kalau misalnya kita tawarkan kecewa itu otomatis pasti eh, kita tidak mau jalan lagi besoknya gitu ya. Nah, tapi kalau kita bantu orang, yang pertama itu dibantu siapa dulu? Yang pertama itu tentu otomatis ring satu kita dulu. Ring satu itu adalah orang-orang yang mungkin dalam hal ini adalah keluarga besar kita dulu. Adik, saudara kita ya, adik dan kakak. Terus juga kalau misalnya adik dan kakak kita sudah berkeluarga ya pasangannya gitu. Terus juga kalau misalnya orang tua kita masih di bawah usia 65 tahun, silakan aja untuk didaftarkan kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa didaftarkan dari mereka gitu ya. Terus juga kalau misalnya sudah masuk di keluarga besar, habis itu baru mencari ring 2 namanya. Ring 2 itu adalah teman atau teman dari teman gitu ya. Atau teman kantor, teman sekolah, teman di masa kuliah gitu ya. Atau bisa juga teman-teman tapi mesra gitu ya, boleh itu didaftarkan gitu. Kalau misalnya mau untuk mantan pacar atau mantan apa atau misalnya siapapun yang mungkin ya rasanya ada dalam kontak HP kita gitu ya. Nah, terus juga atau misalnya setelah itu baru ring 3. Ring 3 itu adalah eh,
teman dari teman gitu ya. Atau misalnya referensi. Referensi ini sebenarnya lebih cepat untuk bisa dapatkan peserta, di mana referensi ini orang yang biasanya sudah tahu ya dan sudah dikasih tahu oleh orang lain. Jadi mereka itu tinggal daftar aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada dapat referensi itu justru akan lebih cepat. Nah, makanya Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya kartu, pesertanya sudah daftar, ada kartunya, mau kirimkan kartu ke dia atau misalnya mau antarkan kartu ke rumah dia, selalu usahakan untuk meminta referensi. Ya, jadi kalau misalnya mau antarkan kartu, saya mau ketemu sama tetangganya juga supaya apa? Supaya tetangganya juga tahu kalau misalnya ibu atau bapak punya kartu BPJS Tenaga. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Atau kita tutup Zoom kita pagi hari ini? Ada Pak. Ya, silakan, Ibu. Ini saya ada sama Nelly Pak, atau Nelly. Oke. Oh, waktu kemarin kita mau menyampaikan untuk iuran berikutnya, Hmm. ada nasabah itu bilang Pak, oh bisa, oh tolong bilangin ke orang BPJS katanya kan gitu, Hmm. untuk saat pembayaran itu tuh ada struknya gitu Pak, Hmm. bukti istilah pembayaran katanya kan. Waktu itu kan Nelly mintanya sambil menyampaikan iuran bulan sekarang belum dibayar kan. Nah, Hmm. terus dia bilang itu Pak, tolonglah bilangin sama orang BPJS, kasihlah bukti untuk pembayaran dari untuk kami katanya kan untuk sebagai Hmm. pengingat itu Pak. Ya. Itu ada usulan itu Pak dari peserta. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nelly, kalau misalnya untuk pembayaran itu bukan hanya bisa lewat BPJS ya, tapi bisa lewat pos, bisa lewat Briling, bisa lewat M-Banking, bisa lewat e-wallet atau misalnya Dana, OVO, GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Nah, setiap melakukan pembayaran itu sebenarnya itu ada detail, di mana detail itu kalau kita lihat itu adalah tanggal mulai peserta sampai dengan tanggal berakhir peserta. Nah, tanggal mulai itu adalah saat dia terdaftar, tanggal akhir itu adalah tanggal jatuh tempo berikutnya. Nah, di situ kalau misalnya dia bayar lewat pos, itu pasti kan ada struknya. Kalau dia bayar lewat Briling, itu pasti ada struknya juga. Kalau dia bayar lewat M-Banking, pasti juga ada struk yang mungkin history transaksi itu bisa di screenshot gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan peserta ini ada apa namanya bukti pembayaran itu sebenarnya sangat-sangat mudah Bu Nelly. Bu Nelly juga bisa bantu lihatkan di M-Banking BNI Wonder Ibu ya. Itu misalnya atas nama dia kita masukin nomor DIK-nya, terus kita masukin pembayaran 1 bulan, terus kita coba bayarkan, akan kita buka detail, detail itu akan kelihatan itu Bu. Tanggal mulai, tanggal berakhir. Itu aja intinya, tanggal mulai, tanggal berakhir. Kalau misalnya tanggal mulainya tanggal hari ibu mencek, itu berarti pesertanya sudah tidak aktif, Bu. Ya, misalnya kita mau cek nih pembayaran, tanggal mulainya hari ini. Hari ini tanggal 21 Februari. Berarti itu peserta belum aktif, Bu. Jadi itu harus kita daftarkan dulu. Kalau kecuali misalnya tanggal aktif adalah tanggal 20 Januari, berarti peserta sudah mulai di Januari dan jatuh tempo di bulan Februari ini. Nah, itu yang kita lihat, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya peserta yang aktif, tanggal aktifnya tuh hari ini, harusnya didaftarkan dulu jadi peserta supaya masuk menjadi peserta Ibu, peserta binaan kita. Oke, Bu Nelly? Ini Pak, katanya kan dia ibu itu katanya dia kan jualan di pasar berarti waktu untuk pergi bayar itu katanya kurang bagi dia waktunya itu Pak. Tapi dia bilang kan tolonglah kasihlah kami struknya sebagai bukti untuk pegangan katanya Pak. Ya, berarti Ibu Nelly bantu bayarkan aja. Bantu bayarkan, terus ambil uangnya tunai, terus kirim ke WA-nya dia, Bu, buktinya. Ya, kalau yang dari Ya, BPJS, udah saya kerja.
Udah Bu- saya kerjakan, Pak. Sudah saya Sudah. kirim, tapi Pak, pegangan katanya. Kalau mau Untuk yang dipegang itu. itu sebenarnya sudah bukti, Bu. Kalau mau dipegang berarti harus di print. Kalau di print tentu otomatis nanti bisa hilang juga. Mending kalau misalnya dia ada di kalau kalau saya jadi ibu ya, kalau saya jadi ibu, saya akan datang ke dia, saya akan lihatkan ya di m-banking saya itu saya lihatkan bahwasanya Bu, ini Ibu terdaftar di m-banking, ini bukan sembarangan, Bu. Kalau Ibu terdaftar di sini, nama Ibu ada di sini, berarti Ibu sudah terdaftar. Dan ini tidak mungkin saya yang memasukkan nama Ibu ke dalam ini, kalau bukan sistemnya BPJS yang bekerja sama dengan bank ini, gitu. Kalau saya yang jadi ibu ya, saya lihatkan aja HP saya itu, dan ini kalau saya screenshot ibu, saya kasih ke ibu, ibu pegang di WA ibu. Kalau kadang-kadang orang yang jualan di pasar ini kan orang menggali lado, kok kan kadang-kadang ini nggak punya WA tuh gitu ya. Nah, lihatkan seperti itu bu. Buktinya sudah ada. Ini sudah dibayar, Bu. Ini dari m-banking, bukan dari yang ditulis di kertas. Kalau ditulis di kertas kayak julo-julo itu ya, bulan ini sudah bayar, bulan ini sudah bayar, bulan ini belum. Itu ada juga kemungkinannya bisa tercecer. Tapi kalau lewat m-banking ini datanya online, Bu. Nggak bisa saya bikin-bikin. Nah, itu. Tapi sarankan untuk peserta ini bayar sendiri, Bu. Kalau misalnya dia jualan di pasar kan ada kemungkinan dia bisa ketemu sama Briling, ada kemungkinan dia bisa ketemu sama kantor pos, ya. Usahakan peserta bayar sendiri supaya kita tidak apa namanya kadang ya, kadang peserta kalau misalnya kita minta tiap bulan seperti itu, ya, itu kadang-kadang mereka itu menganggap kita aja yang membayarkan gitu ya. Nah, kadang kita lupa juga untuk menyetorkan. Nah, jadi ini bisa jadi apa namanya mosi tidak percaya kepada pembayaran ini. Arahkan peserta ini untuk bisa membayar. Kalau misalnya ribet bayar bulanan, langsung aja bayar per 3 bulan, langsung bayar per 6 bulan. Jadi ini tidak akan memakan waktu kalau tiap bulan untuk menjemput-jemput iuran peserta, Bu. Oke, Bu Nelly? Oke, Pak. Terima kasih saran dan solusinya, Pak. Oke, terima kasih Bu Nelly. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya apa misalnya ada pengalaman klaim kah atau misalnya ada yang mau tahu informasi tentang bagaimana mengurus klaim JKK atau gimana? Silakan. Ada? Ya, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu Marbis. Begini, Pak. Mungkin karena saya baru apa Pak, mungkin informasi baru saya dapatkan hari ini karena baru pertama mengikuti sosialisasi ini. Mm-mm. Gini Pak, misalnya peserta itu mengalami kecelakaan gitu kan saat dia bekerja gitu. Kan kita datang ke rumah sakit, ini mengenai prosedurnya ini Pak. Mm. Datang ke rumah sakit, kemudian apa langkah yang harus dilakukannya. Kemudian kan kita mengisi kayak kronologi gitu ya Pak ya, Mm. kronologi kecelakaannya. Nah Ya. sementara mungkin jika dia terjadi kecelakaannya di jalan raya, kan pas saat dia bekerja itu kan di jalan raya. Nanti apa pihak rumah sakit meminta surat keterangan dari lalu lintas atau apa gitu Pak, semacam kayak dari kepolisian atau bagaimana? Apakah ada lagi prosedur lainnya gitu? Terima kasih Pak. Oke. Saya akan coba berikan tentang bagaimana cara untuk pelaporan dari peserta ini ya. Kalau misalnya terjadi resiko kecelakaan kerja gitu ya. Saya bantu untuk share dari BPJS Tenaga Kerja. Oke. Nah, untuk peserta yang mendapatkan kecelakaan kerja, itu sebenarnya kita mesti harus menyiapkan 3 form ini aja. Pertama, form laporan kerja tahap 1. Form KK1 ini, itu kalau misalnya Bapak Ibu menjadi agen, boleh siapkan langsung di handphonenya. Ya, sebenarnya ini form sudah ada di rumah sakit, tapi kadang-kadang kalau misalnya peserta kecelakaan menelpon kita, mereka tidak tahu apa yang mau dikerjakan, tinggal kirim 3 form ini. Form KK1, form setelah itu adalah form PLKK dan form saksi. Nah,
pastikan peserta itu ada KTP dan kartu BPJS kalau misalnya tidak terbawa atau dompetnya hilang, tinggal KTP aja boleh, gitu ya. Nah, pernyataan PLKK ini adalah di dalam rumah sakit itu, rata-rata rumah sakit itu kalau misalnya yang sudah kerjasama sama BPJS itu ada PLKK di situ. PLKK itu seperti petugas layanan kecelakaan kerja, ya. Nah, jadi di situ sama seperti kita punya BPJS Kesehatan, dia bisa mencek kartu peserta apakah aktif atau tidak. Nah, ada sebagian dari rumah sakit yang meminta untuk lapor ke polisi dulu kalau kejadian kecelakaan kerja, karena mereka menganggap kalau misalnya kecelakaan ganda itu adalah tanggung jawab dari jasara harja, ya. Dan ada juga sebagian peserta dari rumah sakit ini yang mesti harus ada apa namanya eh, absen dari peserta atau misalnya eh, surat rekomendasi dari perusahaan. Nah, itu kita mesti harus sampaikan bahwasanya ini adalah peserta mandiri atau BPU atau misalnya peserta informal yang daftar lewat BPJS Ketenagakerjaan BPU gitu ya. Nah, untuk laporan polisian ini ada pernyataan atau di sini. Atau itu adalah pernyataan dua orang saksi. Jadi, kalau misalnya kita tidak mau atau kita tidak bisa ya menghubungi atau misalnya melaporkan ke polisi gitu ya, itu kita bisa sampaikan bahwasanya kita langsung pakai BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan pernyataan dua orang saksi ini, ada bermaterai, ada KTP dan eh, pernyataan dari kronologis yang sesuai gitu ya. Nah, ini cara untuk pelaporan untuk kecelakaan kerja itu. Nah, jadi kalau misalnya kejadian kecelakaan kerja yang perlu kita lakukan itu adalah tetap tenang ya, tetap ibaratnya tidak ikut panik gitu ya. Nah, intinya adalah peserta ini pasti harus apa dimasukkan dulu atau dirawat dulu di apa namanya ditangani dulu oleh pihak IGD atau misalnya pihak rumah sakit. Form ini sebenarnya bisa menyusul setelah itu. Jadi kalau misalnya ada keluarganya, form ini untuk kecelakaan kerja, siapin kartunya, siapin eh, pernyataan PLKK-nya, siapin juga dua orang saksi. Udah, sebegitu aja. Dan selama ini yang kita tahu, setelah kita masukkan ini, biasanya kalau eh, konfirmasinya sudah ada, itu peserta sudah tidak perlu harus cemas lagi dan mereka tinggal dirawat ya, tinggal dimasukkan ke kamar kelas satu dari sesuai dengan yang diberikan oleh BPJS Kerja. Nah, oke. Itu aja, Bu. Ah, Habis. iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Kemudian begini, Pak. Misalkan dia mengalami kecelakaan kerja, gitu kan, kecelakaan saat dia dalam perjalanan kerja, kemudian dia dibawa ke klinik gitu, Pak. Mungkin butuh jahitan atau apa gitu, Pak. Kan nggak ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti klinik-klinik. Kemudian dia membayar pribadi. Apa itu bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan atau bagaimana, Pak? Bisa. Jadi Bisa kalau ya, Pak ya? kita bayar dulu, ya, Iya. itu boleh nanti direimburse ke BPJS. Karena BPJS Tenaga Kerja ini bukan hanya kita bisa lihatkan kartu langsung bisa kita di handle oleh BPJS, tapi kita juga bisa bayar dulu. Kan ada juga orang yang mungkin jauh dari rumah sakit, misalnya contoh Iya. kalau dia petani sawit gitu ya, sampai 20 kilo ke dalam dia tidak ada rumah sakit di sana, ada klinik di dalam, tapi tidak kerjasama sama BPJS. Boleh bayar dulu, Bu. Nanti kwitansinya ditambah dengan form kecelakaan kerja yang tadi tiga buah tadi dilengkapi, ditandatangani sama pihak rumah sakit, itu nanti bisa diklaim ke BPJS Tenaga Kerja. Iya. Oh, formnya itu kalau kayak di klinik kan kita yang cari formnya atau gimana itu, Pak? Makanya kita Seperti klinik kita kecil-kecil gitu kirim, kan nggak ada kita formnya kirimkan aja gitu. lewat WA peserta, Bu. Nanti Oh gitu. di print, boleh nanti Ah, isi dan ditandatangani oleh pihak klinik atau bisa misalnya dokter ah. jaga yang ada di sana gitu. Jadi serahkan bahan itu ke kantornya. Iya, mesti harus kita minta itu Bu, yang form itu. Karena itu nanti Oh, untuk kita
reimburse. Jadi ini sistemnya reimburse Bu yang pelaporan tahap Hmm. 2 ini. Form laporan kecelakaan kerja tahap 2, form isian dokter. Nah, ada form isian dokter di sana atau dari petugas kliniknya, ya. Terus kwitansi pengobatan dan rincian. Nah, ini boleh direimburse, Bu. Kwitansi pengobatan dan rinciannya misalnya pengobatannya nilainya 700.000 dipakai untuk beli apa aja. Misalnya obatnya ini apa segala macam. Itu ada rinciannya, Bu. Jadi bukan hanya kwitansinya aja, tapi ada rinciannya. Terus hasil pemeriksaan penunjang kalau misalnya dilakukan di puskesmas atau klinik, nah itu mesti harus diisi oleh pihak puskesmas, Bu. Nah, terus kalau ada mau STMB, ada surat istirahat kerja. Jadi pastikan kalau misalnya peserta kita yang sudah terdaftar atau misalnya yang sudah kena kecelakaan kerja itu minta surat istirahat istirahat kerja dari dokter gitu ya. Nah, baru nanti rekening yang tempat untuk mengirim klaim itu, Bu. Jadi tidak perlu harus kita ragu, khawatir karena kalau untuk klaim eh, ke BPJS itu berapapun biayanya pasti akan dibayarkan oleh BPJS Tenaga. Oke? Oke. Ya, terima kasih ya Pak informasinya. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya masih ada lagi. Ini ada satu Rizky, silakan Pak Rizky. Ada yang mau ditanyakan? Oke, izin Pak. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. perkenalkan, saya Rizky, saya ARK BPJS Kerjaan Cawang Padang. Mungkin di sini saya lebih menyampaikan ya Bapak Ibu semua ya. Di Ya. sini kami dari BPJS Kerjaan juga bersama Pak Ad, ini kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ini kepada Perisai Damko. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu semua yang hadir sekarang ini sangat beruntung Bapak Ibu. Ya. Ini ilmu yang diberikan oleh Pak Ad ini adalah ilmu yang tidak diberikan oleh wadah-wadah perisai lain di luar sana. Jadi cuman Damko lah yang seperti ini. Ibaratnya Bapak Ibu ini kalau mau perang, ini dikasih senjata, dikasih peluru nih sama Pak Ad. Jadi Bapak Ibu tinggal nembak aja lagi. Sudah lengkap ilmunya semua, sudah lengkap arahannya apa saja. Dari tadi saya ikuti dari awal. Sudah lengkap juga gimana cara closingannya, sudah lengkap juga disampaikan gimana kalau mau penghasilan sekian-sekian, lengkap semua Bapak Ibu. Jadi, tolong nanti Bapak Ibu semua yang kenal agen-agennya yang lainnya, tolong diajak lah. Setiap Sabtu ini tolong join Zoom-nya atau datang langsung ke Perisai Damko untuk menimba ilmu-ilmu yang ada dari Perisai Damko, dari Pak Ad tentunya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini kita sangat terbantu lah ya Bapak Ibu sebagai agen. Jadi nggak hanya dilepas kalau bahasa orang awak dilapih ayam saya, nggak dilapih ayam loh Bapak Ibu. Disiapkan sebagaimana dengan sedemikiannya oleh Pak Ad, disiapkan diberikan ilmunya juga jika ada pertanyaan juga diberikan jawaban yang baik dan tepat oleh Pak Ad. Jadi Bapak Ibu di lapangan itu saat closingan itu enak. Saat ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya kan bisa Bapak Ibu jawab dengan lantang gitu dengan yakinnya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak harus nanya dulu nih mau closingan nih, oh ragu bentar saya tanya dulu kan kelamaan ya nggak jadi nanti dingin ya. Nah jadi sangat beruntung ini Bapak Ibu berada di bawah wadah Perisai Damko. Jadi manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk belajar. Jadi Bapak Ibu juga harus semangat nih. Kebetulan saya nih pembina salah satunya ada Bu Kartini, ada Bu Suryani, ada Bu Yasnida juga. Mari kita ajak semua nih teman-teman agen ikuti arahan-arahan dan juga sharing-sharingnya Pak Ad setiap hari Sabtu. Jadi mungkin itu hanya itu Pak Ad. Terima kasih Pak Ad. Ini sangat bermanfaat Pak Ad. Dari pagi kita ikuti sangat daging semua lah isinya ini. Jadi nggak rugi Bapak Ibu ikut Zoom atau arahan-arahan sharing-sharingnya Pak Ad. Jadi mempermudah Bapak Ibu semua di lapangan nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa hari ini kita hadir pembina kita. Walaupun hari Sabtu beliau tetap aktif ya memantau kita dari luar.
Perkenalkan juga kepada Bapak Ibu semua yang belum kenal dengan beliau. Pak Rizky ini adalah salah satu ARK pembina dari BPJS Tenaga Kerja, di mana sebelumnya beliau ini adalah menggantikan Bapak Dika, ya. Nah, jadi ada 6 pembina kita di BPJS Tenaga Kerja yang selalu siap juga standby untuk Bapak Ibu. Ada Bu Sinta, ada Bu Teti, ada Pak Aan, ada Pak Alan, ada juga Pak Aji dan juga Pak Rizky. Pak Rizky ini wilayah beliau di Kota Padang ini adalah di daerah Padang Utara dan Padang Selatan, ya. Nah, jadi terima kasih Pak Rizky, luar biasa. Saya juga nggak nyangka tadi Pak Rizky yang hadir gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu memang ya, Perisadamko ini saat ini kalah sama 50 kota. Luar biasa. Padahal sebenarnya kemarin saya ketemu sama pimpinan atau kepala cabang dari 50 kota, Pak Niko. Beliau sampaikan saya belajar dari Perisadamko katanya. Serius katanya, 100% saya ATM Perisedamko. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Disesuaikan dengan timnya mereka di 50 kota. Jadi 50 kota itu agennya hanya 52 orang. Tapi closingnya dalam 1 bulan itu sampai 1.500 peserta. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kalah ya. Eh, kita yang sudah 1.500 ya, kalau misalnya untuk agen perisai kita ada sekitar 120 yang sudah jadi manajer, itu jangan sampai kalah dengan yang 52 orang gitu. Nah, jadi mereka ini memang jujur mereka bilang saya belajar dari Perisedamko. Saya selalu ikuti Instagram, TikToknya Perisedamko dan saya melihat dan saya yakin kalau tim saya mendapatkan ilmu seperti di Perisedamko ini gitu ya, pasti tim saya akan lebih dahsyat lagi katanya. Jadi, jadi ini sebenarnya adalah kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan wadah perisai. Di mana sebenarnya pemerintah dalam hal ini seperti pembina kita, Pak Rizky, yang sudah hadir di sini, tangan beliau itu nggak capai sampai ke lapangan gitu. Karena beliau juga banyak mengurus hal yang lain, termasuk juga di dalam ini mereka pembina BPJS juga mengurus yang penerima upah, yang jakon gitu ya. Belum lagi yang PMI itu semua mereka yang mengurus gitu. Nah, yang untuk BPU memang tugas kita. Justru yang lebih banyak itu yang BPU ini. BPU ini adalah pekerja informal, pekerja mandiri, pekerja rentan pun ya, mulai dari desil 6 ke atas gitu ya. Nah, sekarang ini kan lagi viral itu desil 1 sampai desil 5 apa, desil 6 sampai desil 10 apa. Kenapa orang yang misalnya eh, ikut BPJS Tenaga Kerja bisa kehilangan PBI segala macam. Nah, itu nanti boleh kita bahas lebih lanjut ya tentang hal ini. Bapak Ibu jangan ragu dan jangan khawatir karena BPJS Tenaga Kerja dalam hal ini tidak akan bentrok yang untuk BPU ini dengan program-program pemerintah yang lain. Jadi eh, ada satu agen saya kemarin Pak Rizky ya, dari Padang Barat juga dia Pak. Dia sampaikan ke saya Pak, saya di Padang Barat itu daerah saya di Purus Pak. Purus itu adalah penerima bansos terbanyak di Kota Padang Pak. Jadi saya kalau menjual atau misalnya mensosialisasikan BPJS Tenaga Kerja ini, saya selalu dihadapkan oleh hal-hal tersebut di lapangan. Jadi tidak gampang menjadi agen atau misalnya menjadi perisai di daerah saya gitu. Karena orang Purus ini mereka sudah tahu mereka sudah dapat bansos, dapat PBI atau misalnya dapat PKH gitu ya. Nah, jadi KIS mereka dapat gitu. Jadi kalau mereka masuk BPJS Tenaga Kerja, mereka takut kehilangan itu gitu. Nah, jadi inilah tugas kita bersama, kita dari BPJS juga dari eh, para pembina untuk selalu mensosialisasikan hal ini. Karena memang ini tidak ada hubungannya sama program-program pemerintah yang lain. Luar biasa. Ya, oke. Terima kasih Pak Rizky. Dari perjalanan kemana nih Pak? Baru balik dari pasar, Pak, belanja nemenin istri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan puasa lancar Pak ya sampai berbuka. Amin, amin, Pak. Sama Pak. Siap. Izin, Pak, ya. Izin sama-sama Pak. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Pak,
Untuk materinya gimana Pak? Bisa kita print gitu Pak yang kayak klaim-klaim tadi itu biar Boleh, Bu. bisa kita terangkan Nanti Ibu ke. japri saya aja ya, Bu ya. Oh, oke 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 sip. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini ada pertanyaan di dalam kolom chat. Saya Desmond ulangi lagi cara ngajak orang tadi supaya cepat gabung, Pak. Oke. Terus ada juga izin materi bisa dibagikan. Boleh. Nanti kita bagikan di dalam grup ya. Atau misalnya Japri saya aja. Kalau di Japri saya nomornya 0813 74 96 7801. Oke. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah kalau saya menjelaskan BPJS Tenaga Kerja ini, saya memang mesti harus yakinkan diri saya dulu, baru saya bisa meyakinkan orang lain. Saya tahu saya memang dulu asalnya dari tenaga eh, pemasar dari salah satu asuransi di Indonesia. Jadi kalau misalnya untuk menjual produk yang mungkin tidak kelihatan seperti ini, karena kan ada juga orang yang bisa menjual produk itu yang kelihatan. Misalnya kalau saya mau jual HP seperti ini ya, jual HP itu lebih gampang ya. Jual misalnya baju itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya jualan proteksi atau perlindungan atau misalnya apa namanya hal yang tidak kelihatan itu mungkin ada trik dan caranya. Nah, sebenarnya cara yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perhatian dari orang itu untuk bisa membuat mereka tuh tertarik gitu. Nah, supaya tertarik, yang pertama sekali Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk profesional tampil di lapangan. Usahakan kita itu memang penampilannya itu nomor satu gitu ya. Maksudnya bukan hanya sekedar menjadi perisai itu, jangan sampai pakai sendal atau misalnya kita turun ke lapangan itu eh, tidak pakai make up atau bedak gitu ya, atau misalnya tidak pakai lipstick gitu ya. Bapak Ibu kadang-kadang kan mau keluar rumah ini mesti harus yakin dulu kalau misalnya penampilan sudah oke gitu ya. Nah, karena kalau yang namanya marketing atau misalnya kita pemasar itu memang penampilan pertama itu yang akan dilihat orang. Setelah itu mereka baru mendengar apa yang kita bicarakan. Di saat mereka sudah mendengar apa yang kita ceritakan itu dan mereka masuk dalam pikiran mereka, itu sebenarnya kita tinggal untuk mengeksekusi aja. Nah, kalau untuk pengetahuan produk, sebenarnya BPJS Kerja ini pengetahuan produk sederhana, tiga aja, JKK, JKM, dan JHT. Itu aja pikirkan apa itu JKK, apa itu JKM, apa itu JHT, masukkan dalam pikiran kita, masukkan dan eh, kita coba untuk belajar presentasi di depan cermin, ya. Beli cermin satu, nah, cerita di depan cermin, lihat sudah bagus atau tidak cara kita sosialisasi. Kalau misalnya tidak masih ada apa namanya, masih ada keraguan, diulang lagi. Ini cara supaya kita itu jangan sampai apa namanya tidak percaya diri di lapangan. Nah, jadi trik-trik ini sebenarnya sangat-sangat sederhana, ataupun misalnya dengan pola alami aja. Ketemu orang, tawarkan, kalau ndak ya ndak apa-apa, kalau masuk alhamdulillah, wasyukurillah gitu ya. Nah, oke. Itu aja dari kita. Semoga Bapak Ibu dalam bulan puasa ini bisa apa namanya lancar puasanya dan juga tetap semangat. Bapak Ibu kalau misalnya jadi agen perisai, usahakan bisa promosi akhir bulan ini ya 5 peserta, terus 3 agen yang masing-masing punya peserta 1 orang bayar per 6 bulan. Terus juga saya mau informasikan bahwasanya hari Rabu besok kita akan ada mengundang peserta. Jadi sama seperti ini Zoom, tapi ini khusus untuk calon peserta atau peserta yang sudah eksis. Ya, memang kapasitasnya kalau Zoom kita hanya 100 orang, jadi kalau misalnya bisa lebih banyak nanti akan kita tambah. Tapi yang 100 orang ini kita usahakan kita tetap adakan sosialisasi setiap Rabu jam 10 pagi. Jadi pastikan Bapak Ibu yang hadir hari ini, hari Rabu besok kalau misalnya ada calon peserta yang masih ragu-ragu, yang masih ibaratnya tidak percaya atau masih misalnya
belum menyetorkan uangnya. KTP sudah di tangan kita, tapi uangnya belum diambil gitu ya. Nah, itu silakan dimasukkan aja ke Zoom hari Rabu besok jam 10. Kita usahakan kita ada satu Zoom khusus untuk sosialisasi peserta. Tapi pesertanya datangnya dari ibu-ibu. Nanti saya kirimkan flyernya, saya kirimkan undangannya, jadi ibu tinggal share ke grup-grup yang mungkin bisa diajak masuk ke dalam. Tapi pastikan mereka itu daftar dulu sama ibu untuk bisa hadir. Ya, jangan sampai masuk ke grup, pastikan lewat Japri aja. Oke, itu aja dari kita. Kita tutup Zoom kita pada siang hari ini ya, dari pagi tadi jam 10 sampai jam 12 hari ini. Mudah-mudahan eh, Zoom ini bisa menjadi inspirasi dan bantuan untuk bisa mendapatkan pengetahuan bagi Bapak Ibu semua. Saya harap eh, mungkin ini pertama kali kita Zoom, masih ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Zoom minggu besok ya, pastinya minggu besok Zoom-nya di jam 2. Nah, mudah-mudahan ini akan lebih mudah dan lebih dahsyat lagi kita lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima sama-sama kasih. Ibu.